Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Deliana Ahmad, NIM 230605110159. Di sini saya akan berkesempatan untuk mempresentasikan proyek UTS Data Science yang berjudul Analisis Pola Asosiasi Data Menggunakan Algoritma a priori. Nah, jadi di sini deskripsi proyek saya yaitu proyek ini bertujuan untuk mencari pola keterkaitan antar data menggunakan teknik data mining, khususnya association role mining. Dengan metode ini saya dapat mengetahui hubungan antar item dalam dataset. Misalnya, jika suatu kondisi terjadi, maka kemungkinan kondisi lain juga terjadi. Output dari project ini berupa frequent item set dan association rules yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, saya lanjut dari kategori yang saya ambil dan kategori dan metode yang saya ambil itu project ini termasuk dalam kategori association rule meaning, yaitu bukan klasifikasi dan regresi. Model yang saya gunakan ini adalah algoritma a priori. Jadi makanya itu saya memilih di Google Form yaitu dengan clustering. Saya memilih mengambil clustering. Jadi alasan saya memilih algoritma a priori adalah mampu menemukan pola hubungan antar data cocok untuk dataset berbentuk transaksi atau kombinasi mudah dipahami dan diimplementasikan banyak digunakan dalam analisis market basket ya, sehingga sangat sesuai untuk project ini. Ini untuk yang pertama, codingannya yang iPort untuk memulai suatu projectnya, codingan untuk memulai suatu projectnya. Jika ini sudah ke run, berhasil, tidak ada error, jadi lanjut ke cell berikutnya, yaitu ada cell yang kedua itu load data. Load data itu saya di sini ada data preparatornya. Saya mengambil yang pertama ada collections initial data. Itu gunanya untuk mengumpulkan data dalam bentuk file CSV sebagai dataset utama. Jadi di sini jika untuk mengupload luat datanya itu harus menggunakan file CSV. Jadi dataset saya kan yang namanya arbut data gitu kan ya. Jadi mengupload bisa terbaca di sini menggunakan file yang CSV gitu, yang di belakang CSV gitu, seperti ini. Ini kan berarti datasetnya sudah terupload di sini. Saya mencari datasetnya itu dari Kaggle. Oke. Nah, ini kan collect initial data menggunakan file CSV, dan kedua itu ada deskripsi deskripsi data. Itu untuk saya melihat struktur data menggunakan date here day seperti ini. Nah, jadi saya cara baca datanya itu habis memasukkan file data, jika sudah masuk ke run udah bisa terbaca di situ. Itu cara menggunakan bacanya dengan ini, codingan ini df titik here. Nah, seperti itu. Untuk untuk tujuannya itu untuk memahami isi dataset seperti kolom dan nilai, seperti ini kolom dan nilai. Oke, lanjut. Saya menggunakan yang ketiga itu saya menggunakan missing values, yaitu saya memastikan tidak ada data kosong yang dapat mengganggu analisis. Nah, yang keempat ada remove duplicates. Itu gunanya untuk menghapus data yang duplikat agar tidak terjadi bias hasil. Terus yang kelima ada encoding. Saya mengubah data menjadi format boolean atau true atau false karena algoritma upgrade membutuhkan data dalam bentuk biner. Nah, contohnya kayak gini ya, yang ada true false-nya itu di bagian, nah ini seperti ini, ada true false. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, dan keenam itu
data transformation yang datanya itu diubah menjadi bentuk matriks. Data itu diubah menjadi bentuk matriks transaksi agar bisa diproses oleh model. Dan yang ketujuh itu ada filtering. Ada filtering yaitu untuk melakukan filtering untuk memastikan hanya data relevan yang digunakan. Nah, di sini ada aplikasinya. Oke. Nah, lanjut. Lanjut, di sini saya lanjut di keenam yaitu modeling. Modeling, coding, dan atas penjelasannya. Nah, pada tahap modeling saya menggunakan library dan Python, yaitu seperti contoh codingannya seperti ini, from listed code, nah, seperti ini contohnya. Nah, ini di import. Nah, contohnya seperti ini. Saya menggunakan coding ini. Eh, Modeling coding yang saya menggunakan itu penjelasannya itu karena upload itu untuk mencari pola item yang sering muncul di yang sering muncul ya. Upload saya kan menggunakan saya menggunakan dua, upload sama association rules. Nah, upload itu menggunakan untuk mencari pola item yang sering muncul, sedangkan association rules itu untuk membuat aturan hubungan. Dan ini yang saya anukan. Ini untuk from listed-nya, terus asosiasinya itu di bagian sini. Nah, ini di bagian sininya ya. Oke. Dan yang pertama itu figure item set. Yang figure item set itu seperti ini penjelasannya. Nah, ini contohnya. Nah, nah itu penjelasannya itu untuk min support 0 itu maksudnya minimal 10% kemunculan output atau sampai kombinasi item yang sering muncul seperti itu. Ini. Dan kedua itu ada association rules yang tuh yang codingannya ini seperti ini codingannya. Itu penjelasannya konfidensi itu tingkat kepercayaan rule min tes 03 itu minimal berarti artinya minimal 30%. Seperti ini. Oke, lanjut. Untuk tab luasnya, untuk yang ketujuh hasilnya yaitu menunjukkan tabel dan grafik. Dari hasil pengelolaan data, saya mendapatkan yang pertama itu ada tabel favorite item sheet dan yang kedua itu ada tabel association rules. Yang kemudian saya ambil 10 rule terbaik dan saya ambil di bagiannya itu di bagian coding ini untuk menunjukkan hasilnya itu. Nah, seperti ini ada tabelnya. Oke, ini ada tabelnya dan ini untuk grafiknya ya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya yang mensupport. Oke, untuk grafik live sama aja. Oke, penjelasan tiap rule itu salah satu contoh rule yang dihasilkan adalah jika A maka B, jika A maka B. Artinya jika kondisi A terjadi, maka kemungkinan besar B juga terjadi. Dengan nilai support yang sebesar sering muncul di confident dan tingkat kepercayaan leaf-nya, kekuatan hubungan semakin tinggi nilai tersebut, maka rule semakin kuat. Nah, ini. Oke. Ya, kesimpulan dari proyek saya ini yaitu algoritma Apple itu berhasil menemukan pola hubungan antar data ditemukan beberapa rule dengan confidence tinggi. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan model bekerja dengan baik setelah dilakukan data prepartition, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif untuk analisis pola asosiasi data. Kenapa rules-nya bisa 0? Karena nilai support
terlalu tinggi, jadi harus diturunkan. Nah, kenapa pakai Appian? Karena fokusnya mencari hubungan antar data, bukan prediksi. Jadi fokusnya untuk mencari hubungannya antar data saja, bukan memprediksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Eh, Sekian mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.